Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rahma Aulia yang akan menjadi moderator pada kali ini. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanaman transgenik. Anggota kelompok 7 yaitu ada Anissa Aulia, ada saya sendiri Putri Rahma Aulia, dan juga Qaimatun Roisia. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama itu ada prinsip tanaman transgenik, yang kedua ada metode untuk transfer gen pada tanaman, yang ketiga ada gen-gen penting untuk pemulihan tanaman, yang keempat ada contoh tanaman transgenik. Yang pertama, tanaman transgenik merupakan tanaman yang sudah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berlainan atau makhluk hidup yang lain. Penggabungan gen asing ini berhaluan bagi mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan mutu yang bertambah tinggi dari tanaman alami. Yang kedua, ada metode untuk transfer pada tanaman. Yang pertama itu ada transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri gram negatif yang secara alamiah menginfeksi tanaman dikotil dan menyebabkan tumor pada batang tanaman. Agrobacterium tumefaciens ini memiliki dua macam DNA, yakni DNA yang terletak di dalam kromosom dan DNA plasmid yang berbentuk sirkular atau melingkar yang terletak di luar kromosom. Pada saat Agrobacterium tumefaciens ini menginfeksi sel tanaman, ada sepenggal DNA yang ada pada plasmid tersebut yang terintegrasi dengan stabil ke genom tanaman, kemudian terekspresi dan menyebabkan tumor. Sepenggal DNA tersebut dikenal sebagai tDNA atau transfer DNA. Nah, berikut adalah contoh gambarannya. Lalu ada teknologi transfer gen oleh Axobacter. Nah, sepenggal DNA yang disebut sebagai tDNA tadi tertransfer ke genom tanaman. Lalu ketika Axobacter tumefaciens menginfeksi tanaman, tDNA dalam plasmid direkayasa secara buatan dalam laboratorium sehingga dihasilkan plasmid modifikasi. Plasmid tersebut diisolasi, kemudian dilakukan modifikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada gen untuk sintetis auksin dan sitokin dihilangkan supaya tidak terbentuk tumor. Gen sintetis opin juga dihilangkan karena produksi opin oleh sel-sel tanaman akan mengganggu pertumbuhan sel tanaman, disebabkan terpakainya bahan-bahan fotosintat untuk sintetis opin. Lalu yang kedua ada ukuran plasmid yang besar, diperkecil dengan membuang segmen DNA yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada ORI atau origin of replication untuk Escherichia coli harus ditambahkan agar plasmid dapat diperbanyak dalam E. coli. Pada tDNA kemudian disisipkan konstruksi gen yang diinginkan. Selanjutnya plasmid modifikasi yang sudah membawa gen
of interest tersebut ditransformasi ke dalam A tumefacient kembali dan digunakan untuk mentransfer gen ke genom tanaman. Selanjutnya ada konstruksi gen. Yang pertama, promoter sebagai penginisiasi dan mengarah ekspresi gen. Contohnya adalah promoter yang berasal dari Agrobacterium tumefaciens dan A. rhizomys atau Nopalin sintes, OCT atau yang Octopin sintes dan Mas Manopin sintes. Lalu dari cauliflower mosaic virus atau CAMV itu 35 sRNA dan juga 19 sRNA. Dari jantung ada ADH1 atau alkohol dehidrogenase 1. Yang kedua ada terminator sebagai pengakhir ekspresi. Yang ketiga ada selectable marker atau reporter gen untuk seleksi awal dari sel-sel tanaman yang ditransformasi sehingga diketahui sel-sel yang diduga terinsersi oleh transgen yang digunakan dalam transformasi. Yang kedua ada transformasi genetik dengan metode in vitro. Transformasi in vitro adalah proses transformasi yang dilakukan secara in vitro di laboratorium. Target transformasi untuk transformasi yang dilakukan secara in vitro dapat berupa yang pertama itu ada protokrom atau protokrom dan adalah bentukan warna kuning atau hijau yang merupakan bentuk perkembangan dari biji anggrek yang disemai. Yang lalu selanjutnya ada photochrome-like bodies atau PLB adalah bentuk yang menyerupai protokrom namun berasal dari kultur sel-sel somatik. Lalu yang selanjutnya itu ada kalus atau struktur yang tidak terdiferensiasi yang muncul dari jaringan atau organ yang mengalami dediferensiasi, misalnya irisan daun yang ditanam pada media dengan 2,4D. 2,4D merupakan ZPT yang sangat penting dalam pembentukan kalus. Kalus dihasilkan dari kultur organ baru, kemudian dilakukan inokulasi agrobakterium. Lalu yang selanjutnya ada tahapan transformasi. Prekultur target transformasi dilakukan dengan memindahkan target transformasi ke medium yang baru. Lalu selanjutnya ada pembuatan suspensi kultur A. tumefaciens dibuat dengan jalan mengencerkan kultur cair dengan jalan menambahkan media kultur cair, misal media cair dari media dasar MS atau Murashik atau SCOG, media dasar NP atau Neopsis. Lalu pengenceran dapat dilakukan 4 hingga 10 kali. Yang selanjutnya itu ada proses inokulasi target dengan suspensi A. tumefaciens. Target transformasi direndam dengan suspensi kultur A, transformasi tumefaciens. Lamanya perendaman bisa bervariasi dan bisa digunakan sebagai perlakuan atau treatment dalam penelitian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang kokultivasi itu ada 3 tahapan. Maksudnya ada pada tahap ketiga yang selanjutnya dipindahkan ke media kultur padat. Pada tahapan ini jaringan dibiarkan hidup bersama dengan A tumefaciens. Selanjutnya itu ditunggu selama 3-7 hari.
Setelah itu, asetosiringon juga dapat ditambahkan pada media kokultivasi untuk meningkatkan efisiensi transformasi. Selanjutnya itu eliminasi atom efficiency yang bisa dilakukan dengan antibiotik karbenisilin atau cefotaxime. Dan selanjutnya itu ada seleksi kandidat tanaman transgenik, yang mana target yang sudah ditransformasi tersebut diseleksi sesuai dengan selectable marker yang digunakan. Kemudian ada analisis molekular, kandidat transgenik yang sudah dihasilkan pada tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis secara molekular untuk mengetahui dengan pasti apakah transgen benar-benar berintegrasi secara stabil ke genom tanaman. Analisis molekuler dilakukan dengan metode PCR. Kemudian yang ketiga itu ada transformasi genetik dengan metode implanta. Jadi transformasi implanta ini adalah transformasi di mana proses insersi gen atau inokulasi dengan agrobakterium dilakukan tidak secara in vitro, melainkan dengan di luar laboratorium. Target transformasi untuk transformasi yang dilakukan secara in vitro dapat berupa protokrom atau protokrom, adalah bentuk warna kuning atau hijau yang merupakan bentuk perkembangan dari biji anggrek yang disemai. Selanjutnya ada protokrom like body atau PLB, adalah bentuk yang menyerupai protokrom namun berasal dari kultur sel-sel somatik. Dan yang terakhir itu ada kalus, struktur yang tidak terdiferensiasi yang muncul dari jaringan atau organ yang mengalami dediferensiasi, misalkan irisan daun pada tanaman pada media dengan 2,4 D atau 2,4 D merupakan ZPT yang sangat penting dalam pembentukan kalus. Kalus dihasilkan dari kultur organ baru, kemudian dilakukan inokulasi dengan agrobakterium. Dan yang keempat itu ada metode elektroforasi, yang mana pada metode ini sel tanaman yang akan menerima gen asing wajib mengalami pelepasan dinding sel sehingga menjadi protoplas atau sel kehilangan dinding sel. Yang belakang sekali sel diberi kejutan listrik dengan voltase tinggi untuk membuka pori-pori membran sel tanaman sehingga DNA bisa masuk ke dalam sel dan bersatu dengan DNA kromosom tanaman. Kemudian dilakukan bagian pengembalian dinding sel tanaman. Yang kelima itu ada metode senjata gen atau penembakan mikroproyektil. Ini sering dipergunakan pada spesies jagung dan padi. Pada pelaksanaannya digunakan senjata yang dapat menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikroproyektil ini akan mengantarkan DNA masuk ke dalam sel tumbuhan. Penggunaan senjata gen memberikan hasil yang bersih dan bebas bebas sama sekali dari bahaya, walaupun berada kemungkinan terjadi kerusakan sel selama penembakan berlangsung. Setelah bagian transfer DNA habis, dilakukan seleksi daun untuk mendapatkan sel yang berhasil disisipi gen asing. Hasil seleksi ditumbuhkan menjadi kalus atau sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi, sehingga nantinya terbentuk akar dan tunas. Apabila sudah terbentuk tanaman muda atau plantlet, maka dapat dilakukan pemindahan ke tanah dan sifat baru tanaman dapat diperhatikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ima. Kepada Ima dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan gen-gen penting untuk pemulihan tanaman. Gen kenotet
menyebabkan terbentuknya meristem ektopik pada daun. Pada anggrek, Phalaenopsis dengan menggunakan promoter 30 LBA 4404 dengan tDNA membawa gen ketahanan terhadap antibiotik kanamisin dan gen KNAT1 yang dikontrol oleh promotor 35S dari cauliflower mosaic virus dalam vektor Banner Tegegren. Selain itu juga digunakan Atumefensis strain LBA 4404 pembawa helper plasmid resop yang mengandung gen vir. Next. Selanjutnya, contoh-contoh tanaman transgenik. Yang pertama itu ada padi. Padi ini mengandung provitamin A dalam jumlah tinggi. Modifikasinya, gen dari tumbuhan, narsis jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Selanjutnya pada jagung, kapas, dan kentang. Tahan atau resisten terhadap hama. Gen toksin BT dari bakteri. Bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Kemudian pada tembakau, tahan terhadap cuaca dingin. Gen bagi mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria yang dimasukkan ke tembakau. Next. Selanjutnya itu ada kedelai. Dalam kedelai ini mengandung asam olea tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian, ketika disemprotkan dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai itu yang akan mati. Kemudian gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4 dimasukkan ke kedelai dan juga dipergunakan teknologi molekuler bagi meningkatkan pembentukan asam oleat. Selanjutnya itu ada ubi jalar. Ubi jalar ini tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi perendaman gen. Selanjutnya itu ada pepaya. Pepaya ini resisten terhadap virus tertentu. Contohnya, papaya ring spot virus. Kemudian gen yang menyandikan selubung virus PRSP ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Kemudian ada melon. Buah ini tidak cepat busuk. Kemudian gen baru dari Bacteriophage T3 diambil bagi mengurangi pembentukan hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah di melon. Selanjutnya itu ada bit gula. Tanaman tahan terhadap herbisida glifosat dan glufosinat. Gen dari bakteri Agrobacterium galur CP4 dan cendawan Streptomyces viridocambringenes ditransfer ke dalam tanaman bit gula. Kemudian itu ada prem atau plum, resisten terhadap infeksi virus cacar prem atau Pompoxvirus. Kemudian gen selubung virus cacar ditransfer ke tanaman prem. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ima. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.